Dalam memperingati Hari Pahlawan November 2020, episode ke-8 akan mengisahkan pahlawan reformasi Raja Joseph II yang kemudian digantikan Leopold II sebagai kakak adik Antoinette. Ketimbang mereka menolong menyelamatkan Antoinette, reformasi di Austria yang mereka lakukan tidak diterima oleh aristokrat pada umumnya. Berikut ini reformasi yang dilakukan sejak 1780 sampai 1792 ketika Beethoven dari Jerman baru menginjakkan kaki di Austria. Dia menjadi saksi tragedi sejarah yang penting. Dari berbagai sumber bisa disebutkan selama 10 tahun bertata, beliau memperbaiki hampir semua sektor. Pertama, perekrutan pegawai negeri bukan karena keturunan tetapi karena prestasi. Reformasi yang sudah dari dulu ingin dilakukan Joseph selama ini terhambat oleh konservatisme Ibu Suri Maria Theresia. Kedua, memberlakukan pajak pada kaum aristokrat dan bangsawan bukan hanya pada rakyat jelata. Penerapan di lapangan membuat pusing masyarakat dan pemerintah daerah koloni yang harus mematuhi rasional sementara kucuran dana malah dikurangi. Hungari protes keberatan dengan pengurangan bantuan keuangan ini dan disampaikan oleh adik Joseph, Mimi, yang bersuamikan gubernur Hungari. Tetapi awalnya Joseph menilai mereka manja kenapa mengungsi kembali ke Austria dan bukannya menghadapi kerusuhan rakyat dengan cara militer. Jabatan gubernur Albert ini diberi oleh Ibu Suri Maria agar putri kesayangannya, Mimi, bisa bahagia menikah dengan pria pilihannya dari rakyat jelata. Tahun 1788, Joseph mulai sakit-sakitan. Akhirnya dia memeluk kembali Hungari karena syok dengan mendengar merdekanya wilayah Austria dekat dengan Belanda menjadi negara baru bernama Belgia. Meskipun dijuluki sebagai despotis, Joseph meninggal secara terhormat di mata pengikutnya kaum Josephian. Memang 10 tahun reformasi mendadak membuat kondisi sedikit semrawut. Adik laki-laki ketiga Leopold yang berkuasa di Tuscany memiliki cara reformasinya sendiri yang lebih brilian. Kita sekarang memahami mengapa karya-karya Beethoven terdengar revolusioner meskipun berupa nada. Tetapi dia mengilustrasikan kehormatan rasa bangga dan memberi semangat bagi Enlightenment yang kadang meminta korban. Nah, inilah pembukaan lagu kantata dalam bahasa Jerman. Anggaplah penyanyi tenor dan soprano liriknya memuji semangat reformasi Joseph mengadakan pendidikan dan rumah sakit bagi orang miskin sebagai bagian dari hak sipil rakyat yang seharusnya diselenggarakan pemerintah. Bukan sebaliknya, rakyat dijadikan objek membayar upeti pada raja yang dianut aristokrat kuno sebelum zaman Enlightenment. Adik laki-laki kelima bernama Francis Maximilian kemungkinan yang memesan pada Beethoven karena merupakan patron pertama Beethoven dengan memberi beasiswa tahun 1792 ke Wina. Beethoven menunjukkan karyanya yang masih 17 tahun itu kepada gurunya Joseph Haydn. Meski sang guru tidak menunjukkan komentar, Franz Wergel tetap melanjutkan komposisi dimainkan dalam orkestra istana secara tertutup. Setelah Johannes Brahms menemukan musik skor tersebut tahun 1888, barulah kantata tersebut dimainkan secara publik. Joseph II tentu berbeda pendapat dengan ibunya selama menjadi pendamping atau co-ruler begitu Ibu Suri bertahta menggantikan Raja Holy Roman. Kalau kita melihat peta Hungary dan Bohemia dulu, sangat luas, bisa diilustrasikan kebesarannya seperti karya Franz Liszt berikut ini. Joseph pertama-tama melucuti nama Holy Roman dari kerajaan Habsburg agar tidak didikte oleh kekuasaan gereja Katolik Roma di Italia yang zaman itu hanya membuang-buang uang untuk membiayai biara.
Luar biasa keberanian Joseph II di dalam menghentikan persepuluhan kepada Uskup Agung Cabang Austria setelah dilepas dari induknya di Roma. Bahkan Joseph berani mengawasi ajaran agama Katolik di seminari-seminari. Pada abad pertengahan, perjodohan antar kerajaan merupakan body politics agar Ratu Maria Theresia bisa memperluas kekuasaannya, termasuk memperoleh upeti dari negara koloninya, di mana Antoinette memberi bantuan keuangan bagi Joseph II. Menteri Keuangan membocorkan sekian banyak dana Antoinette berikan kepada saudaranya. Itu telah memojokkan ratu sebagai pengkhianat karena digunakan untuk perang melawan musuh-musuh Prancis. Joseph diutus ibunya mencari tahu mengapa sejak naik tahta pada usia 19 tahun, Raja Louis memisahkan Antoinette sehingga untuk mengisi kesepiannya, Ratu Antoinette menghamburkan dana pembangunan istana dengan sepuhan emas dan berlian. Raja bermain dengan selir favoritnya, sementara Antoinette mencari hiburan lewat berfoya-foya dengan fashion atau berjudi dengan teman-teman yang dia cocok, sehingga kalangan bangsawan makin bersaing dengan tidak sehat. Kebencian-kebencian dari istana disuarakan lewat media sosial yang zaman itu berupa kertas pamflet, cetakan yang tidak kurang harganya 5 sen, tapi efeknya begitu luas dibaca masyarakat yang tidak rasional. Misalnya, kalangan istana menyebarkan lesbianisme ratu atau kepuasan dengan anak kecil selama nafsu seksnya tidak terpuaskan dengan Raja Louis yang sebetulnya mengalami disfungsi seksual. Setelah dilakukan sunatan kecil, Raja dan Ratu akhirnya memperoleh 4 anak. Tetapi soal kebencian di luar istana lewat pamflet tentu tidak bisa diatasi oleh Joseph. 4 tahun sebelum guillotine, Ratu dan Raja Prancis sudah menjadi tahanan rumah sehingga sangat sulit bagi 15 saudara itu saling berkontak langsung. Pemberontakan Prancis menular ke rakyat Eropa lainnya kecuali kaum aristokrat berhadapan-hadapan fisik dengan pasukan Napoleon. Leopold hanya bisa menjanjikan perlindungan bila kakaknya melarikan diri hingga perbatasan. Tetapi di dalam kereta rakyat sudah mengenalinya dari gambar cetakan uang kertas. Padahal Leopold begitu karismatik ketika dia berkuasa selama 2 tahun mengambil inisiatif berdamai dengan Inggris meski dengan resiko perang. Tetapi kekuasaan dari atas sudah menggariskan sejak diplomasi Leopold mengajak negara Eropa beraliansi menghadapi Napoleon. Barulah sampai perang yang kelima, Napoleon betul-betul kalah di Waterloo 1815 lalu dibuang di Pulau St. Helens selama 7 tahun. Tentu Beethoven dan seluruh keluarga sangat sedih, khususnya Francis Leopold, pengganti ayahnya, tidak bisa menolong bibinya Antoinette. Kedua pemimpin itu membuka kebebasan pers dan teater sehingga Mozart lewat Magic Flute menyindir mentalitas kaum aristokrat. Joseph dan Leopold melindungi kebebasan berekspresi para seniman dengan mendirikan pusat kesenian dan budaya seperti kita lihat dalam film Amadeus. Setelah 22 tahun hidup di pengasingan di Austria, akhirnya Putri Antoinette diangkat menjadi Ratu pertama Prancis. Dengan demikian dinasti Louis ke-17 direvitalisasi kembali di Eropa.